Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Iri Ahmad Saputra dengan NIM 23101134. Saya dari Prodi Ilmu Komputer dari kelas IK 23B. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai perancangan dan implementasi sistem direktori melalui sistem operasi Linux Mint. Jadi langsung saja, yang pertama yaitu Linux Mint. Nah, Linux Mint adalah salah satu distribusi Linux yang dirancang untuk memberikan pengalaman pengguna yang menarik, stabil, dan ramah bagi pemula. Sebagai sistem operasi berbasis Linux, Linux Mint mengadopsi struktur standar yang digunakan oleh sebagian besar distribusi Linux. Struktur ini dirancang untuk mengorganisasi file dan folder secara sistematis, sehingga memudahkan pengguna dalam mengakses, mengolah, dan memahami berbagai komponen pada sistem. Nah, memahami struktur direktori di Linux Mint adalah langkah penting bagi siapa saja yang ingin lebih mendalami cara kerja sistem operasi ini. Adapun tujuan dari proyek ini adalah yang pertama menjelaskan tahapan perancangan dan implementasi sistem direktori pada Linux Mint. Kemudian yang kedua adalah memberikan panduan praktis untuk mengatur struktur direktori. Yang terakhir adalah memberikan referensi bagi pengguna yang ingin mengadopsi sistem serupa guna meningkatkan pengolahan data. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan pertama, yaitu membuat struktur direktori utama dan subdirektori untuk berbagai tim. Jadi langsung saja, pada tahap ini dilakukan penyusunan struktur direktori secara sistematis untuk mengorganisasi data sesuai dengan kebutuhan spesifik masing-masing tim yang terlibat dalam proyek. Direktori utama diletakkan di dalam folder /home/231011134, yang mana ini adalah nama folder dengan berbagai subdirektori yang kemudian dibuat secara terstruktur menggunakan perintah mkdir. Nah, pendekatan ini bertujuan untuk mempermudah pengolahan data, meningkatkan efisiensi kerja, serta memastikan setiap tim memiliki akses yang jelas dan terorganisir terhadap data yang relevan. Nah, di sini teman-teman dapat melihat hasil screenshot melalui Linux Mint yang saya buat. Nah, di sini teman-teman dapat melihat prompt untuk membuat direktori. Di sini terdapat sudo mkdir. Nah, mkdir di sini singkatan dari make directory. Jadi artinya itu membuat direktori baru. Kemudian /home, kemudian /231011134. Nah, angka-angka ini adalah nama folder yang saya buat. Kemudian di bawahnya lagi ada sudo mkdir /home /231011134. Kemudian itu tadi adalah nama folder /tim a yang merupakan folder di dalam folder sebelumnya. Sama seperti di bawahnya, mulai dari tim B, tim C, dan share. Next. Nah, kemudian yang kedua adalah membuat grup pengguna untuk masing-masing tim. Nah, grup pengguna yang dibuat dengan perintah group add yang digunakan untuk mengolah hak akses direktori atau file tertentu di sistem. Dengan mengelompokkan pengguna dalam grup, kita dapat mengatur izin akses yang lebih terstruktur sesuai dengan peran atau tanggung jawabnya masing-masing. Di sini teman-teman dapat kembali melihat hasil screenshotan yang saya buat melalui Linux Mint. Teman-teman dapat melihat prompt untuk membuat grup pengguna. Nah, di sini terdapat sudo group add tim A. Kemudian sudo group add tim B, dan terakhir adalah sudo group add tim C, yang dimana tim A itu merupakan grup. Selanjutnya, yaitu membuat user dan password. Nah, pada tahap ini, setiap anggota tim diberikan akun pengguna secara individu dengan menggunakan perintah user-add. Setelah itu, kata sandi untuk masing-masing akun diatur melalui perintah passwd. Nah,
Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pengguna memiliki identitas yang terpisah, sehingga memungkinkan pengelolaan akses yang lebih aman dan terkendali. Dengan adanya daftar akun, sistem dapat menyatukan dan mengatur hak akses setiap anggota tim secara lebih efisien, serta meningkatkan tingkat keamanan secara keseluruhan. Next. Nah, di sini teman-teman dapat melihat hasil screenshotan yang saya ambil melalui Linux Mint. Teman-teman dapat melihat prompt yang dapat digunakan untuk menambahkan user dan membuat password. Pertama, untuk menambahkan user, teman-teman bisa memasukkan sudo, kemudian user_add. Nah, user_add ini yang digunakan untuk menambahkan user. Nah, di sini saya menggunakan Jadin sebagai user pertama. Kemudian untuk memasukkan password, teman-teman dapat menggunakan prompt yaitu sudo, kemudian password. Nah, password ini digunakan untuk membuat password. Kemudian di sini ada Jadin, yang dimana Jadin ini adalah user yang ingin diberikan password. Kemudian di bawahnya itu teman-teman dapat melihat ini password. Saya akan masukkan untuk password yang baru. Kemudian di bawahnya lagi terdapat indikasi bahwa password telah diupdate secara sukses. Di bawahnya juga terdapat user_add untuk user Egi, kemudian password untuk user Egi kembali, dan selanjutnya begitu pula dengan user Madrid. Nah, kemudian itu menambahkan user ke dalam grup. Nah, pengguna yang telah dibuat sebelumnya kemudian ditambahkan ke grup menggunakan perintah usermod/ag. Nah, langkah ini penting untuk mengelompokkan pengguna berdasarkan peran atau akses yang mereka butuhkan pada berbagai direktori dan sumber daya di sistem. Dengan mengelompokkan pengguna dalam grup yang tepat, administrator dapat lebih mudah mengelola izin akses berbasis grup. Hal ini mempermudah pengaturan keamanan dan kontrol akses, sehingga hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses direktori atau file tertentu sesuai dengan kebutuhan tim atau fungsinya. Nah, di sini teman-teman dapat melihat prompt yang digunakan untuk menambahkan user ke dalam grup, di mana promptnya itu adalah sudo usermod/ag tim A, yaitu Jadin. Kemudian di bawahnya adalah sudo usermod/ag tim B, yaitu Egi. Kemudian sudo usermod/ag tim C, yaitu Madrid. Di sini teman-teman dapat melihat kalau Jadin itu masuk ke dalam tim A, kemudian Egi masuk ke dalam tim B, kemudian Madrid masuk ke dalam tim C. Next. Kemudian selanjutnya itu mengatur kepemilikan grup ke setiap direktori tim. Nah, untuk memastikan bahwa folder yang digunakan oleh masing-masing tim hanya dapat dikelola oleh grup tertentu, pengaturan kepemilikan folder digunakan dengan menggunakan perintah chown. Sebagai contoh, folder yang digunakan oleh tim tertentu seperti folder tim A dapat diberikan kepemilikan kepada grup tim A. Dengan perintah ini, dengan demikian hanya anggota dari grup tim A yang memiliki izin untuk mengelola dan melakukan operasi pada folder tersebut, seperti menambah, mengedit, atau menghapus file. Langkah ini penting untuk menjaga keamanan dan keteraturan dalam manajemen akses, memastikan bahwa hanya anggota yang berwenang yang dapat mengakses dan memodifikasi folder yang terkait dengan tim mereka. Nah, di sini teman-teman dapat kembali melihat hasil screenshotan yang saya ambil melalui Linux Mint. Terdapat prompt yang dapat digunakan untuk mengatur kepemilikan grup pada setiap direktori tim. Promptnya itu yaitu sudo chown .2 tim A /home/2310/11134 ini merupakan nama folder, kemudian tim A grupnya. Begitu pula untuk dua grup di bawahnya, yaitu tim B kemudian tim C. Nah, di sini teman-teman dapat melihat hasil dari mengatur kepemilikan grup ke setiap direktori tim dengan cara memasukkan perintah ls/home/2310/1134 yang merupakan nama folder dari yang sudah dibuat sebelumnya. Di sini teman-teman dapat melihat hasilnya melalui screenshotan yang saya ambil dari
aplikasi maksud saya dari sistem operasi Linux Mint. Kemudian selanjutnya yaitu mengatur izin pada direktori tim. Nah, perintah chmod digunakan untuk mengatur izin akses pada direktori tim, yaitu memastikan bahwa hanya anggota grup yang memiliki hak akses sesuai kebutuhan mereka. Izin yang diberikan memungkinkan anggota grup untuk membaca, menulis, mengeksekusi file dalam direktori, sementara pengguna lain tidak memiliki akses sama sekali. Dengan cara ini, keamanan dan kontrol akses terhadap file dapat terjaga dengan baik. Nah, di sini teman-teman dapat melihat hasil screenshotan yang saya ambil melalui Linux Mint. Teman-teman dapat melihat prompt yang dapat digunakan untuk mengatur izin pada direktori tim. Di sini dapat digunakan sudo chmod g plus rwx kemudian /home dan /23101134 dan /tim a. Nah, G plus RWX itu artinya grup tersebut memiliki izin untuk membaca, menulis, dan mengeksekusi berkas. R-nya itu berarti read, kemudian W-nya itu berarti write, kemudian X-nya itu berarti execute. Selanjutnya, jika teman-teman ingin melihat hasil dari pengaturan izin pada direktori tersebut, teman-teman dapat memasukkan perintah ls /l kemudian /home dan /23101134 dan teman-teman akan diberikan hasil dari pengaturan izin pada direktori tim. Next, yang terakhir adalah menerapkan sticky bit pada direktori shared. Nah, perlindungan tambahan yang dapat disebut sticky bit diterapkan pada folder shared untuk meningkatkan tingkat keamanan. Dengan pengaturan sticky bit ini, meskipun folder tersebut dapat diakses oleh banyak pengguna, hanya orang yang membuat atau memiliki file di dalam folder tersebut yang dapat menghapus atau memodifikasi file mereka sendiri, sehingga mencegah pengguna lain untuk mengubah, menghapus atau menghapus file milik orang lain. Nah, di sini teman-teman dapat melihat kembali hasil screenshotan saya yang diambil melalui Linux Mint, yaitu teman-teman dapat menggunakan prompt sticky bit pada direktori shared, yaitu dengan memasukkan sudo chmod plus t /home /23101134 kemudian /share. Baik, sebagai kesimpulan, implementasi sistem direktori dengan akses terbatas di Linux berhasil dilakukan dengan menggunakan manajemen grup dan izin file. Nah, struktur direktori dirancang secara efektif untuk memisahkan hak akses berdasarkan tim dengan pengaturan izin RWX yang memastikan keamanan dan efisiensi pengolahan data. Penerapan sticky bit pada direktori bersama juga meningkatkan keamanan dengan mencegah penghapusan file oleh pengguna yang tidak berwenang. Nah, pengujian menunjukkan sistem ini mampu membatasi akses sesuai dengan peran pengguna, sehingga hanya data yang relevan yang dapat diakses. Untuk pengembangan lebih lanjut, disarankan untuk otomatisasi proses melalui script shell, menyediakan dokumentasi rinci, serta memperluas pengujian. Selain itu, penerapan sistem pemantauan dan audit diperlukan untuk meningkatkan keamanan, efisiensi, dan skalabilitas sistem seiring dengan perkembangan kebutuhan organisasi. Mungkin sekian hasil pemaparan saya terkait perancangan dan implementasi sistem direktori melalui Linux Mint. Saya mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam video saya. Lebih dan kurangnya kembali saya memohon maaf. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.